tempat duduk, siap. Baca doa, mulai.
Sila pertama. Siapa lagi yang bisa jawab, tunjuk tangan? Ya. Beribadah dan saling menghormati menurut agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, beribadah. Kita saling menghormati ya. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus saling hormat, menghormati, menghargai. Ya. Yang kedua, ya, nilai Pancasila. Yang sila kedua yang berhubungan dengan kehidupan kita, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Siapa yang tunjuk tangan? Sila kedua. Apa bunyi sila kedua dulu? Contoh ya, nilai-nilai dalam sila kedua, baik dari kehidupan di rumah maupun di sekolah. Apa bunyinya tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan kelompok 3 nih. Ada yang saling tolong menolong ya, sesama manusia. Ya. Sekarang sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apalah nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga dalam kehidupan kita. Gotong royong. Apa lagi? Topan. Selain gotong royong, persatuan. Tunjuk tangan. Siapa yang bisa nilai-nilai pada sila ketiga, persatuan. Persatuan nih dari kamu ini, ya. Berbeda tapi tidak saling bermusuhan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ya, banyak perbedaan yang dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda-beda itu banyak, mulai dari suku, agama, apanya lagi? Ras, golongan, ya, berbeda-beda. Dari ya Sabang sampai Merauke ya, suku kita berbeda, tapi kita harus saling menghormati. Sekarang sila keempat tentang apa itu? Musyawarah. Boleh ya, segala sesuatu ya tidak boleh kita ngambil keputusan sendiri, tetapi harus dimusyawarahkan dulu. Ya, selain dari musyawarah apa lagi? Gotong royong ya, kerjasama. Ya. Ada baik di kehidupan di sekolah, di masyarakat, bangsa dan negara, kita harus saling kerjasama dan gotong royong. Nah, terakhir, siapa lagi yang bisa jawab? Sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bisa? Keadilan. Siapa yang bisa ngasih contoh, tunjuk tangan? Aiman. Wajib pemerintah ya, mewajibkan sekarang ini wajib warga negaranya untuk ya sekolah 9 tahun ya. Jadi itulah nilai-nilai ya, Pancasila yang terdapat dalam kehidupan kita, baik kehidupan mulai dari rumah, di sekolah, masyarakat ya,
coba kalian amati ya video ini. Ini sudah memberi makan antar 2000. Coba deh, ini dulu dikasih pegang. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Lara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Janganlah. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Musa akan kerjain semuanya. Jadi Musa enak aja. Enak kan juga mau. Dengar ya, tugasnya dibagi dua dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
di buku latihannya dulu ya. Yang pertama, apakah hak dan kewajiban di sekolah? Ya. Haknya apa? Kewajiban juga. Yang kedua, menurut Ananda, apakah hak dan kewajiban di sekolah sudah terpenuhi secara seimbang? Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di tempat? Apa hak dan kewajiban Anda sebagai siswa? Apa hak dan apa kewajiban? Hak kewajiban. Kasih waktu 3 menit lagi ya. Hak dan kewajiban di sekolah sudah terpenuhi secara seimbang di sekolah. Ya. Yang ketiga, tantangan ya pemenuhan hak dan kewajiban. Sudah selesai? Sudah?
sebagai warga negara. Jadi tujuan pembelajaran kita apa? Menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dan menerapkan. Jadi di sini kalian nanti harus mampu ya menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dan sekaligus bisa menerapkan dalam kehidupan pribadi. Setelah itu silakan masuk ke lokal. Waktu untuk istirahat minum 15 menit. Khusus yang baru pulang dari upacara. Jadi tujuan pembelajaran bisa menjelaskan hak dan kewajiban sekaligus bisa menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita masuk materi kita lagi ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, nih gambar di mana ini? Di rumah. Di rumah, ya. Ini. Ada gambar siapa? Orang tua dan anak. Jadi di dalam lingkungan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Ya, di dalam keluarga itu kita harus saling ya menghargai. Ya. Nah, jadi di sini ya ini merupakan contoh apa? Nah, merupakan kewajiban ya. Jadi kalian sebagai anak di rumah ya di lingkungan keluarga, nah, kewajiban kalian pasti kalian tahu apa kewajiban kita sebagai seorang anak. Ini di lingkungan keluarga juga ya. Lihat gambarnya. Ini merupakan apa? Hak. Sebagai seorang anak kita berhak untuk mendapatkan ya kasih sayang dari orang tua. Ya, selain kasih sayang dari orang tua, apalagi yang kita dapatkan dari orang tua itu? Fasilitas. Apa lagi? Bimbingan belajar ya dari rumah. Lanjut lagi, apa lagi selain dari itu? Sebagai anak mendapatkan pakaian yang layak. Apa lagi? Jaminan kesehatan. Kalau ada seorang anak sakit, orang tuanya langsung ya bawanya ke puskesmas atau desa ya, berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Banyak lagi contohnya di dalam kehidupan keluarga ini ya, mendapatkan ya tempat tinggal yang layak ya, banyak contohnya ya. Nanti kasih tugas lagi ya contohnya itu. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, nih. Ini di lingkungan mana kira-kira ini? Nah, di sekolah. Ini merupakan hak atau? Hak. Hak kita sebagai
kelasnya bersih, ya, rapi. Jadi tujuannya untuk apa ini? Supaya nyaman kita belajar di kelas, ya. Lingkungannya bersih dari sampah. Ini keuntungannya untuk siapa? Untuk kita semua, ya. Kita belajar ini menciptakan suasana belajar nyaman di sekolah, ya. Tapi harus ada kewajiban kita yang kita bayar, yang kita lakukan, ya. Baru kita bisa belajar dengan nyaman di kelas ini. Dan ini merupakan contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa ibu di sekolah. Nah, ngerti kan? Kita lanjut lagi di lingkungan. Kira-kira di lingkungan mana? Masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu, ya. Di lingkungan sekitar rumah kita, ya, tetangga kita. Jadi kita hidup bertetangga, ya. Ini merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban sebagai warga masyarakat, ya, di tempat tinggal kita, ya. Ini apa nih? Pos ronda, ya. Gunanya untuk apa? Menjaga keamanan supaya lingkungan masyarakat di tempat tinggal kita itu aman dan tentram, jauh dari kejahatan yang dilakukan. Misalnya ada kemalingan, nanti ada kebakaran. Nih, warga inilah yang mengasih tahu kepada semua warga yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi di sini, ya, ini merupakan kewajiban, ya, tiap-tiap, ya, anggota masyarakat. Jadi, ya, misalnya ibu contohkan, ya, dalam satu kali satu minggu, ya, satu keluarga atau kepala keluarganya menyusun ini piketnya. Malam Senin siapa yang menjaga? Keluarga siapa? Jadi satu keluarga itu, ya, wajib satu kali satu minggu menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Itu merupakan kewajiban. Ini lagi. Nih, ada pengendara sepeda motor, ya, mobil. Itu merupakan hak kita, ya. Tapi kewajiban dari seorang polisi mengatur lalu lintas, ya, mengatur jalannya lalu lintas. Jadi kita sebagai warga masyarakat atau warga negara berhak, ya, ini mendapatkan fasilitas umum, ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat, kalau kita memakai kendaraan bermotor, ya, wajib kita memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, kalian pakai sepeda motor, ya, wajib. Apa contohnya? Helm. Apa lagi? Mempunyai SIM, ya, wajib itu sebagai warga masyarakat atau warga negara. Ini lagi di lingkungan mana ini?
Kita lanjut lagi. Nah, ini. Nah, sebagai warga negara. Nanti kalau kalian sudah cukup umur, ya, kalian berhak ini memilih, ya, nah, pemilihan umum, ya, mulai dari lingkungan terkecil, ya, masyarakat, sampai bangsa dan negara, ya, lingkungan terkecil mulai dari pemilihan ketua kelas, ya, OSIS, di masyarakat apa? RT, RW, nagari, ya. Nah, lanjut lagi bupati, ya, sampai ke presiden. Ya, nanti kalau sudah cukup umur, ya, nah ibu semuanya berumur 17 wajib mengikuti pemilu, ya, pemilihan umum. Nah, jadi di sini, ya, sudah digambarkan semuanya tadi, mulai dari lingkungan terkecil, ya, dari rumah. Apa contoh haknya dan apa pula contoh kewajibannya, ya. Di lingkungan apa lagi? Sekolah, ya. Apa pula contoh haknya dan kewajiban. Semuanya tadi udah ada lihat gambarnya, mulai dari kehidupan rumah sampai kehidupan bangsa dan negara. Ya, sekarang karena tujuan pembelajaran kita tadi apa? Mampu menjelaskan kewajiban. Di sini ibu minta, ya, setiap kelompok membuat, ya, pertanyaan yang satu, dua, ini kelompok 3, 4, 5. Tugasnya adalah, ya, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban serta penyerahannya dalam silakan, ya, dikasih waktu, ya. Intan, kenapa sakit? Enggak.
dengan penuh rasa percaya diri dan bahasa yang santun. Ibu persilakan kelompok 1 ada. Siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang apa itu hak dan kewajiban. Kami dari kelompok 1 yang berasal dari saya sendiri seperti saya Suciana Kusina, saya Jayatna, saya Indonesia Putih. Pertama kami akan membacakan pengertian hak. Hak menurut ahli Profesor Dr. Adinogoro. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak orang. Kedua, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Selanjutnya kami akan membacakan pengertian kewajiban. Menurut Montenegro, kewajiban merupakan bebas untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun. Kedua, jangan dinaksir. Kewajiban adalah warga negara. Kewajiban negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh dikenakan oleh warga negara. Yang ketiga adalah salaman. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya kami akan membacakan menurut kelompok kami. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban dan hak itu memiliki kita yang tidak boleh diganggu orang lain. Dan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan agar mendapatkan hak itu benar-benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari kami kelompok 1. Kalau ada salah dan salah mohon maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli dan pendapat. Kedua, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Aisyah Dia.
dan menurut pendapat kalian masing-masing. Ya. Jadi di sini ya Ibu simpulkan ya pengertian hak dan kewajiban itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi keseimbangan hidup manusia itu terletak bagaimana kita dapat menjalankan dua hal tersebut ya secara adil dan benar. Kemudian ya dari pendapat kalian tadi dapat Ibu simpulkan hak ya adalah nih merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh semua orang ya secara universal atau umum ya. Hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tuanya, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang harus dimiliki oleh semua orang. Jadi semua kita mempunyai hak ya. Nah, secara universal contohnya hak untuk apa? Untuk hidup. Yang kedua, mendapatkan penghidupan yang layak. Yang ketiga, memperoleh pendidikan, ya, pengajaran. Yang keempat, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat. Ya, contoh itu merupakan hak yang semua harus kita. Ya, jadi semua kita tanpa kecuali, ya, ini haknya yang harus kita peroleh. Ya, Ibu tanya sekarang, apakah ya semua hak ini sudah kalian dapatkan? Sudah didapatkan? Kecuali menyatakan pendapat ya, contohnya tadi pemilihan umum. Tapi pendapat yang lain tidak boleh, ya. Contohnya pemilihan ya ketua OSIS, ketua kelas. Jadi di lingkungan negara, ya. Jadi intinya di sini semuanya sudah mendapatkan haknya, ya. Sudah apa belum? Sudah didapatkan? Sudah. Nah, kemudian tentang kewajiban, nih dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu ya merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Nah, kita laksanakan, kita lakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh oleh seseorang. Jadi antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan seseorang. Ya, semua kita, ya, hak dan kewajiban itu tidak dapat kita pisahkan. Ya, mulai dari lingkungan keluarga seperti Ibu contohkan tadi gambar. Apa hak kita, apa kewajiban kita? Ya, di sekolah begitu juga. Kita harus bayar kewajiban kita dulu. Ya, apa contoh kewajiban kita di sekolah? Mematuhi ya segala peraturan yang ada di sekolah. Setelah kalian patuhi semuanya, baru kalian bisa mendapatkan hak. Ya, baru bisa kalian terima hak. Kalau belum dibayar kewajiban, belum bisa kita menerima hak kita. Ya, kita taati segala aturan dulu. Ya, setelah kita menaati aturan di sekolah, baru bisa kita mendapatkan ya hak kalian sebagai pelajar. Apa tadi contohnya hak sebagai pelajar? Mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelajaran dari guru. Jadi seimbang kita bayar dulu kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak
di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan negara. Ya, itu juga bayar dulu kewajiban, segala kewajiban kita. Ya, kita tinggal di masyarakat, kita harus bayar pajak, ya. Ada pajak rumah atau disebut PBB itu, ya. Pajak kendaraan, ya. Yang berusaha ada retribusi